Selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan di rumah Tuhan. Gereja JCC Cijantung menyambut Anda. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita dan masuk ke dalam hati kita sehingga kita menerima keselamatan. Selamat mendengarkan dan menjadi berkat. Selamat beribadah. Hari Minggu dan Dadah. Berbeda. Saya akan lemparkan balon ke Bapak Ibu semua. Tantangan yang ini tidak boleh jatuh. Yang jatuh nanti kalah. Oke? Ayo 1, 2, 3, diam. Aku tak takut, kau sandaranku. Aku tak gentar, kau gembalaku. Kau selalu di hatiku, kau selalu bersamaku. Aku anakmu ya Tuhan, bersinar di tengah dunia. Let's go. Tennessee kids. Hey, I know God loves me and He loves you. He's faithful. JESUS, my shepherd. Engkau sahabatku juga dan kekuatanku, pasti yang masih dapat kejut aman dalammu. He is good, awesome God, Emmanuel. No, 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 devil. Aku tak takut, kau sandaran hidupku. Aku tak gentar, kau gembalaku. Come on. Kau selalu di hatiku, kau selalu bersamaku. Aku anakmu ya Tuhan, bersinar di tengah dunia. Mari sama-sama kita melompat untuk Tuhan. Sunday School. Judulnya Menarilah. Kita teringat akan Raja Daud yang dalam segala kemegahannya dia tidak pernah malu untuk menari buat Tuhan. Nah, kali ini ada gerakannya. Jadi ada lirik yang bilang gini, oh saat itu waktu nyanyi itu kita semua akan jalan. Yang pertama ke kiri, siap? Kita coba sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Semua jalan, kalau nggak nabrak nanti. Putar. Ke kanan. Putar lagi. Sekali lagi ke kiri. Menarilah. Sekali lagi ke kanan. Putar-putar. Oke, kita mulai dari pertama ya.
sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah ayat yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ketika semuanya berjalan seperti yang kita mau, mudah bagi kita untuk mengucap syukur. Tapi gimana ya kalau keadaan menjadi sulit dan tidak sesuai yang diinginkan? Hari ini Alkitab mengajarkan kita, apapun keadaan dan situasinya, tetaplah mengucap syukur. Aku juga percaya bahwa ucapan syukur besar kuasanya. Seperti ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan dan ucapan syukur atasnya. Bahkan menyisahkan 12 bakul. What a miracle. Hari ini aku datang dengan penuh ucapan syukur atas keluarga yang Tuhan anugerahkan di dalam hidupku. Dan aku juga mau mengajak kita semua, apapun keadaan kamu hari ini, mari kita selalu bersyukur dan memuji Tuhan dengan segenap hati. Tuhan mau bilang, jangan takut dan jangan bimbang. Percaya, Dia ada bersama kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pernyataan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga kami, juga untuk orang tua yang sangat menyayangi kami, Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau bersatu hati untuk berdoa untuk kedua orang tua kami, Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan umur panjang ya Tuhan Yesus. Berkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, dan jadikan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Bukakan pintu-pintu yang tertutup ya Tuhan. Jaga hubungan orang tua kami agar terus harmonis, penuh kasih, dan menjadi teladan ya Tuhan Yesus. Kami undang Tuhan Yesus selalu hadir dalam keluarga kami. Biar selalu ada damai sejahtera dan sukacita Tuhan di keluarga kami. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, dan berkati para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu garam dan terang di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus dan silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu dari gereja dan anak-anak pada pagi hari ini akan memberikan tanda kasih kepada orang tua. Anak-anak yang ada pitanya bisa maju, mereka akan memberikan bunga dan juga doa yang diselipkan di mawar tersebut buat semua orang tua. Jesus loves me, this I know. Yang terima bunga boleh disayang anaknya. Mari kita angkat pujian ini, katakan Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Baik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman boleh masuk ke dalam hati kami dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap. Amin. Baik saudara, kita akan melihat sebuah drama. Hari ini anak-anak juga disuguhkan drama, sama-sama drama Zakheus bertemu Tuhan Yesus. Silakan. I know I look rich. I am really rich. Tuhan, di sini Tuhan. Gimana ya? Mungkin di sini. Semoga Tuhan bisa lihat. Tuhan, Yesus. Zakheus, segera turun. Aku ingin mampir ke rumahmu dan tinggal malam ini di rumahmu. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, terima kasih manusia pohon. Bawa kursi juga. Baik, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita lihat firman-Nya dari Lukas 19 tentang Zakheus. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dia kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ya, garis bawahi kaya dan garis bawahi pendek. Lalu kita lanjut. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Ya, ada tulisan orang banyak, dia berlari mendahului mereka seperti tadi diperankan oleh Rege, bagus sekali. Jadi dia berlari mendahului orang banyak, memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu ayat selanjutnya, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Semua pada bu, ya kok Zakheus yang diterima. Kenapa semua orang pada berteriak mengeluh, nanti kita akan jelaskan. Karena ia menumpang di rumah orang berdosa. Lalu ayat yang terakhir. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara lihat ayat ini ditulis Zakheus ini pun anak Abraham. Jadi menunjukkan di sini Zakheus adalah keturunan Yahudi dan orang Israel asli. Ya, jelas di sini ya. Oke, mari kita bahas dari depan. Yang pertama, ulang lagi. Seorang kepala pemungut cukai, dia adalah seorang kepala cukai. Jadi artinya suka ambil uang daripada rakyat. Misalnya orang jual risol, jual makanan, jual apa aja, dia datang dan dia minta bagian. Dan dia mewakili bangsa Romawi, Bapak Ibu. Jadi bangsa penjajah, atau kalau dulu di Indonesia dia mewakili company atau mewakili Belanda untuk mengambil pajak daripada rakyat Indonesia, misalnya begitu. Jadi ini orang Yahudi, tetapi dia ambil dari rakyatnya sendiri untuk dia bayar kepada pemerintah Romawi.
Tentunya dia punya koneksi, dia kenal dengan Pontius Pilatus, dia kenal dengan Caesar mungkin, dia kenal dengan orang-orang petinggi-petinggi dan punya power. Zakheus punya power. Tetapi disebut di sini, tetapi dia pendek. Short. Alkitab jarang sekali menulis orang itu pendek apa tinggi, jarang sekali. Tetapi kata tinggi itu di Alkitab di Perjanjian Lama, kalau saudara baca, kata tinggi konotasinya agak negatif loh. Goliat raksasa disebut tingginya sekian-sekian. Betul ya? Lalu juga ada Saul dikatakan tingginya lebih tinggi daripada bahu orang rata-rata. Kakaknya Daud dikatakan tinggi, tetapi Tuhan tidak berkenan. Kenapa disebut pendek dan disebut Zakheus pendek? Alkitab mau menunjukkan kepada kita dari pasal 2 dan 3 di sini. Dia kaya, tetapi dia pendek. Setiap daripada kita pasti selalu punya bagian dalam hidup kita yang agak pendek, yang tidak bisa dirubah. Dia sukses di pelayanan, tapi kok keluarganya berantakan. Kok penghasilannya kecil. Ada yang hebat di pekerjaan dan karir, tapi kok selingkuh. Selalu ada area dalam hidup kita yang pendek. Ini Alkitab tulis kaya tapi pendek. Selalu saja ada, dan siapapun saudara termasuk saya, ada bagian yang pendek, short in our life. Betul ya? Kenapa? Supaya kita semua seperti Zakheus. Kita semua perlu Tuhan. Katakan amin. Kita semua perlu Tuhan di area kita yang pendek tersebut. Lalu kita berusaha untuk meninggikan status sosial kita. Kalau kita lihat sekarang orang melihat bagaimana ya supaya status sosial kita naik. Status sosial kita naik dengan cara mungkin melihat komunitas yang besar, bahkan gereja pun dijadikan status sosial. Kamu gereja di mana? Oh, saya gereja di Hillsong mungkin. Oh, kamu gereja di mana? Oh, saya itu JPCC. Oh, orang-orang keren ya. Bahkan gereja pun menjadi benchmark untuk meninggikan status orang. Betul nggak? Dulu waktu gereja ini masih belum dibangun, setiap kali saya undang hamba Tuhan mau datang ke sini, mereka selalu tanya, gereja mana? Nah, saya pusing jelasinnya. Pertama, GPPS Pak. Oh, singkatan apa itu? Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Oh, dari Surabaya. Waduh, panjang lagi. Di mana? Cijantung. Cijantung di mana? Jakarta Timur. Oh, panjang sekali. Harus kasih tahu sesuatu untuk menyamakan status. Bukankah saudara juga begitu? Oh, saya kenal ini Pak, saya kenal pejabat ini. Oh Bapak kenal ya? Oh ya. Baru status saudara naik lebih tinggi. Jarang orang yang melihat manusia apa adanya. Ya, kita sambung ya. Saya langsung aja. Tadi anak-anak mana? Oh iya, banyak anak-anak kecil. Yuk, anaknya Pak Genta, yuk maju lagi. Saya kalau lihat dia pendek ya. Betul ya? Tapi kalau saya lihat manusia pohon tadi, dia lebih tinggi dari saya. Namanya Fabian. Mana Om Fabian? Fabian, ya, butuh 2 orang supaya dia bisa lewatin pintu itu. Oke, tapi dia memang tinggi ya. Mari saudara perhatikan yang gereja ingin sampaikan. Kaya itu relatif. Pendek, tinggi juga relatif. Tangkap ya. Tuhan mengasihi semua. Saya lihat dia, saya bilang, kamu pendek nih. Tapi saya lihat dia.
Saya relatif, saya jadi pendek di hadapan dia. Soal kaya juga begitu. Satu hari saya ketemu dengan seorang bilioner. Bilionernya bilang begini, "Bet, aku ini gaya, Bet. Aku punya private jet. Saya rasa saya orang kaya di Indonesia." Waktu saya sampai ke China, di sebuah pertemuan meeting para bilioner, di sana ada 200 pesawat mendarat, semuanya pakai pesawat jet pribadi, gede-gede lagi. Aku miskin. Loh, Pak, Bapak ngomong gitu, saya siapa, Pak? Gitu. Jadi kaya dan pendek, ganteng, putih, hitam, itu relatif. Tuhan melihat hati saudara. Amin. Kaya, miskin, tinggi. Oke. Lucu banget sih. Kostumnya beli di mana sih? Ini lucu banget. Oke. Baik. Jadi saudara tahu kita semua dikasihi Tuhan. Jangan lihat kaya ataupun pendek. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Thank you ya Fabian. Ntar lagi Fabian. Oke, kita sambung ya saudara ya. Oke. Saya sampai lupa nih. Nah, kita lihat akan Zakheus. Zakheus ini disebut kaya, tetapi dia ini dibenci oleh banyak orang. Karena begini saudara, mari perhatikan sejenak. Jadi dia ambil pajak dari orang-orang Yahudi, lalu dia bayar itu kepada orang Roma. Bahkan kalau saudara pelajari di Alkitab, dia pada waktu terakhirnya dia bilang, saya itu akan kembalikan 4 kali lipat daripada orang yang saya peras. Jadi yang diperas itu banyak saudara. Kata peras ini saudara mesti mengerti. Peras itu artinya ditekan. Ditekan supaya dihabisin loh. Ini bahasa minggu lalu saya ketemu dengan saudara seorang lawyer. Bagaimana mereka mengatur kasus. Saudara tahu bagaimana? Untuk menekan orang, dimasukin penjara. Dimasukin penjara dulu, ditekan, habis kan. Stres, diperes. Sampai berapa minggu. Buat saudara yang polisi mengerti, ada penjara polisi sebelum penjara pengadilan, betul ya? Sebelum masuk pengadilan ada penjara polisi, ditekan di situ. Ditekan di situ habis, menyerah. Semua dikasih. Yang salah belum tentu salah. Yang benar belum tentu benar. Semua bisa. Begini loh saudara. Kalau saudara pegang power, ini orang pegang Roma, dia pegang Pontius Pilatus, dia pegang jaksa agung, dia pegang hakim, dia pegang semua. Kamu yang benar kalau dia rubah bisa jadi salah dan dia peres. Jadi ini orang-orang jahat. Zakheus ini begitu banyak keluarga yang mungkin habis uangnya. Orang kerja bertahun-tahun disikat habis semua. Mungkin kalau Caesar atau Raja Kaisar daripada Roma mau datang, minta makan, minta pesta buat tentaranya, Zakheus dipanggil. Zakheus tinggal aja, kamu mau kasih kamu punya sapi piaraan semua buat saya atau kamu masuk penjara? Ayo, saudara ambil aja lah. Saudara ngerti? Ini mewakili orang-orang sekarang sama. Mereka bisa peras, bisa tekan orang seperti Zakheus, jadi jahat. Tetapi dia mencari Yesus. Coba ayat selanjutnya. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak memanjat pohon ara yang akan untuk melihat Yesus. Dia mencari Yesus. Jadi orang yang begitu jahat pun Alkitab menulis dia mencari Yesus. Jadi artinya semua di antara kita bisa mencari Yesus. Seberapa dalam dosamu, seberapa susah, seberapa banyaknya dosamu, tetap engkau semua bisa mencari Yesus. Berikan tepuk tangan buat anugerah yang luar biasa ini.
Dan kita sebagai gereja tidak bisa menghakimi siapa yang akan mencari Yesus dan menemukannya. Dari sekian banyak murid-murid, waktu orang-orang yang berjalan, satu yang dijawab, Zakheus. Kenapa enggak yang lain? Karena mungkin yang lain datang untuk lihat-lihat. Ada yang lain datang lihat, katanya gereja Cijantung lightingnya bagus, musiknya bagus, lihat daripada di rumah. Mungkin seperti itu. Mungkin kau lihat, itu kan orang berdosa, kenapa dia ke gereja? Mungkin yang orang berdosa itu dalam hatinya dia sedang berlutut, Tuhan, I need you Lord, I need you. Nah yang begitu yang ketemu Tuhan. Jadi dari sekian banyak saudara, mungkin ada beberapa yang Tuhan temui hari ini. Tergantung hati kita. Katakan amin. Siapa yang berkata, aku perlu Engkau Tuhan, boleh angkat tangan. Mari katakan sama saya, aku perlu Engkau Tuhan. Sekali lagi, aku perlu Engkau Tuhan. Kita semua perlu Tuhan. Di area kita yang pendek itu. Jadi dia keluar dari rumahnya yang mewah, Zakheus ini orang kaya ini. Dia keluar dan dia mempersiapkan diri, dan yang pertama dia temui adalah orang banyak. Ada dua hal, orang banyak, dan yang kedua jalannya Tuhan. Lihat baik-baik ini. Saya bahas dulu yang jalannya Tuhan. Yang pertama orang banyak, yang kedua apa? Jalannya Tuhan. Dia mau tahu, lihat baik-baik ini, dengar saudara. Tuhan sedang jalan kemana? The path of God. Dan dia tahu Tuhan mau ke situ, dia cari pohon yang ada di situ dan dia manjat di situ. Kalau saudara baca di kitab Perjanjian Baru, begitu banyak terjadi mujizat itu terjadi di jalannya Tuhan. Kalau wanita perempuan 12 tahun yang berdarah mengalami pendarahan itu, dia beda satu blok dengan jalannya Tuhan. Mungkin tahun ke-13 wanita itu mati. Kalau Bartimeus, dia tidak memposisikan diri waktu Tuhan lewat. Dia beda 2 blok aja. Mungkin Bartimeus mati tetap buta. Tetapi dia mau cari jalannya Tuhan. Buat saudara yang dengar pesan ini, saudara ada dalam dosa, ada dalam kehidupan yang kacau balau. Pesan saya, cari jalan Tuhan. Katakan amin. Find his path. Cari jalan dia. Nah yang kedua, dia bertemu dengan orang banyak. The crowd, the people. Setiap kita kalau mau cari Tuhan pasti juga sama, ketemu orang banyak. Dan orang banyak itu sering memblokade. Lihat baik-baik, memblokade pertemuan kita dengan Tuhan. Dikatakan, lihat di sini, Zakheus itu berlari mendahului orang banyak. Karena orang banyak tinggi-tinggi, dia cuma lihat punggungnya mereka. Ya. Jadi dia nggak kelihatan Tuhan di mana, sehingga dia harus berlari mendahului. Nah, saudara lihat, ada kesamaan persis dari Lukas 18, coba dilihat. Lukas 18 dan Lukas 19. Ini udah mau selesai, saudara. Lukas mencatat dan ditulis berdamping-dampingan 2 peristiwa ini. Lukas 18 itu ada orang buta. Dan ditulis Lukas 19, Zakheus. Dan 2 peristiwa ini mencatat secara luar biasa, di mana 2 peristiwa ini, hanya 2 peristiwa ini ada ditulis Yesus berhenti. Keren loh saudara. He stops, khusus 2 ini. Yang Lukas 18, orang buta ini berteriak. Sambil buta dia nggak tahu arahnya di mana. Dia tahu Yesus cuma lewat, tapi dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan lihat apa yang terjadi. The crowd, orang banyak, seperti Zakheus tadi, nggak kelihatan punggungnya doang ya. Dan yang lihat yang terjadi, orang banyak berkata, shh,
diamlah. Orang banyak yang juga menghalangi dia. Orang banyak berkata, biasa-biasa aja lah, gak usah terlalu radikal lah ikut Tuhan. Jadi ibadah jam 11, datanglah 11:05, biasa-biasa aja. Betul apa betul? Dan puji Tuhan, ditulis Lukas 18, dia berteriak tambah nyaring. Orang buta ini berteriak, Yesus anak Daud, have mercy on me. Mungkin dia lihat ke sebelah situ. Dan Yesus berhenti. He stops. Nah, seorang teolog tulis begini. Yesus menjawab ini ya, tadi ibadah satu saya nggak cerita. Dia cerita begini, Farhan Ryan, dia cerita begini. Yesus menjawab dengan satu jawaban yang aneh. Yesus menjawab, what do you want me to do? Apa yang kau mau aku lakukan bagimu? Kepada orang buta ini. Dan saudara pasti bilang, loh ya jelas dong, sembuh dong, orang buta dia. Tapi dia bilang, what do you want me to do? Seorang teolog menuliskan, jangan-jangan Yesus ini mengulur waktu. Karena setelah itu dia harus ketemu Zakeus. Jadi dia tunggu Zakeus manjat pohon. Saudara, nanti saudara lihat ya, lihat dulu. Dua pribadi ini punya dua kesamaan. Orang buta, dia nggak bisa lihat, dia pakai seluruh tenaganya dan berkata, Yesus, stop, kasihani aku, I want to meet you, aku mau ketemu kamu. Terus orang bilang, diam. Dia bilang, Yesus, teriak terus. Dia pakai semua daya upayanya dia untuk ketemu. Dan yang kedua, Zakeus ini, dia tahu dia pendek, dihalangi orang banyak, lihat baik-baik. Dia pakai otaknya untuk cari cara bertemu Tuhan. Dan lucunya, dia perlu manjat pohon. Perhatikan baik-baik saudara, saya mau tanya sama saudara. Pernah dengar orang kaya panjat pohon? Saya tanya, ada? Pernah? Gak usah kaya konglomerat deh. Orang paling kaya di area kompleks saudara aja deh. Pernah lihat dia manjat pohon? Gak pernah kan? Berarti Zakeus ini, waktu dia ketemu mau cari Tuhan, dia seperti anak kecil, seperti anak-anak ini semua. Dia gak peduli apa kata orang lain, dia mau menyanyi, dia mau menangis, dia menari. Selama aku ketemu Tuhanku, itu cukup buat aku. Nah lihat saudara, T.D. Jakes tulis dalam The Path of God, jalannya Tuhan, dia tulis begini. Dari dua kisah ini, dia tulis begini. Orang yang siap malu di depan masyarakat untuk Tuhannya, orang itu siap terima mujizat dalam kehidupan pribadinya. Saudara tangkap? Lihat orang buta ini. Dia gak malu di depan orang banyak. Lihat Zakeus. Zakeus juga gak malu statusnya, dia manjat pohon. Oke, saya panggil Fabian lagi. Dia gak malu. Fab. Oke. Tadi lagu gimana? Ku mau menari gimana? Main di mana tadi? Oke, coba gitu. Oh, oke. Yuk kita dance yuk. Ke kanan dulu. Oh. Ku kan menari. Oke. Oh. Lagi. Oh. Oke, berikan tepuk tangan. Tanganmu di mana? Oke. Nah,
Nah, saudara, waktu tadi kita menari ya, ada yang anaknya ikut di sini terus semangat, ada juga yang apa sih ini gereja. Ya saudara, baru nyanyi dikit, baru gerak dikit, Anda sudah malu sama Tuhan. Lihat dua orang ini. Mau bertobat saudara? Mari berani untuk Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena kalau saudara ditolong Tuhan, itu saudara yang ditolong, bukan orang lain. Orang cuma ngomong, orang lain itu ngomong. Tapi kalau dia yang tolong, itu beda saudara. Nah lihat sekarang saya lanjutkan lagi. Oke, Rege mana Rege? Rege sama Yesus. Pak Yesus. Oke. Kursi ini ada Pak. Oh ya, tolong. Ya, oke. Rege boleh manjat pohon ya. Dan dia, Alkitab berkata, ini lihat baik-baik ya. Coba saudara lihat ayat Alkitabnya tadi. Dan Yesus dan Zakeus menanti-nanti Tuhan di tengah orang banyak. Kerumunan begitu banyak. Sampai sini nangkep saudara ya. Jadi banyak orang dan termasuk dia. Coba keluarin ayatnya tadi. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat sampai situ. Ketika Yesus sampai tempat itu ia melihat ke atas dan berhenti. Oke, Pak Yesus coba tolong jalan dulu dari sana, dari keyboard. Dari sana dulu, keyboard. Jalan. Zakeus cari Tuhan Yesus kan? Tapi di tengah orang banyak kerumunan dan Yesus berhenti right there. Dan Yesus memandang ke atas, coba lihat ayat ini. Dan ia melihat ke atas. Nah sampai sini saudara bingung gak? Zakeus cari Yesus atau Yesus cari Zakeus? Halo? Ternyata Yesus cari Zakeus. He stops there. Dan lihat baik-baik. Ini orang pendek. Saudara baca ayat ini. Yesus yang akan lewat di situ, saudara baca. Ketika Yesus sampai situ, mari baca sama saya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat kemana? Melihat ke atas. Dia pendek kan? Lihat Zakeus ini. Waktu dia dari kecil, dia pendek. Teman-temannya jadi tinggi, dia tetap Teman-temannya lihat dia ke bawah terus. Betul kan? Selalu dia lihat ke bawah terus. Karena itu Zakeus ini orang yang gila dan rakus sama kekuasaan. Karena semua orang lihat dia, ini mental problem ternyata. Karena orang semua suka lihat dia ke bawah. Pendek lu, dasar pendek lu. Sehingga dia mencari kekuasaan paling tinggi. Dia jadi tukang pajaknya Romawi. Dia ambil semua orang supaya dia berharap orang bisa lihat dia ke atas. Tapi malah kebalikannya, orang-orang Yahudi semua gak suka sama dia. Sekali lagi dalam hidupnya orang pandang dia ke bawah. Pencuri, tukang rampas. Dia bilang, kamu tahu gak misalnya si Sandy itu kaya loh. Langsung semua orang, dia kaya tapi enggak lah, dia korupsi gitu loh. Satu negara gituin kamu emang enak. Jadi dalam hidupnya semua orang selalu melihat dia ke bawah. Tapi ada satu mata yang lihat dia ke atas. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. He look up to Zakeus. He look up. Dia lihat pada Zakeus ke atas. Dan dia panggil, Zakeus. Zakeus. Nama Zakeus itu artinya murni, pure. Padahal dia tukang curi, tukang rampas, tukang tekan, mafia. Kata arti Zakeus itu artinya murni. Hebatkah Tuhan kita? Di setiap kali kita berdosa dia bilang engkau kudus. Nah aku melihat engkau kudus. Di saat kita takut dia berkata engkau pahlawan yang gagah berani.
Di saat kita tidak punya harapan, kita udah tiarap sampai ke tanah, ada di titik paling rendah, dia berkata, masa depanmu penuh pengharapan. Bukankah itu Tuhan kita? Dia selalu positif buat kita semua. Dia lihat ke atas. Minggu lalu saya buat ulang tahun, buat mama saya ulang tahun ke-73. Tiba-tiba saya sadar, 25 tahun saya udah jadi anak yatim. Mama saya sudah ditinggal ayah saya 25 tahun yang lalu. Dan saya ingat waktu di pemakaman 25 tahun yang lalu, hamba Tuhan yang berkhotbah waktu memakamkan ayah saya, dia berkata, aku beserta engkau, keluargamu aku besertamu. Dan kita bingung, Tuhan, kita kehilangan ayah kita, bagaimana engkau berkata aku beserta engkau? Dan setelah 25 tahun saya lihat Tuhan tetap menyertai kita. Dia Tuhan yang melihat yang baik dari kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, silakan turun. Dan dia pergi ke rumahnya. Ini bagian terakhir, saya undang teman-teman singer. Thank you Fabian. Mau nyanyi lagi? Enggak ya? Oke, thank you Fabian. Oh, dia selalu bawa kursi. Oke. Thank you. Oke, ini bagian terakhir. Saudara lihat ya. Yesus datang ke rumah Zakius, betul ya tadi ya? Jadi Yesus tinggal di mana? Rumah Zakius. Oke. Saya bayangkan Zakius ini orang Kupang, orang Timor ya, mungkin temannya Sandy sama Ryan. Hei, Tuhan Yesus, dia kasih tahu dia punya itu apa? Pelayan semua. Kalian pelan-pelan semua ya. Panggang babi. Baba Yesus mau datang, begitu. Siap-siap semua, potong babi semua, itu bikin ayam rica, potong ayam, potong sapi yang paling besar, begitu. Potong yang paling besar, bawa ke sini, potong bikin pesta, Baba Yesus mau datang. Dan Yesus datang. Mungkin murid-muridnya juga ikut, makan mewah. Itu jam 12 siang. Lalu jam 3 Zakius bilang, siapkan kopi yang paling enak, kopi dari mana? Marrakesh, dari Baka ya, dari Starbucks, beli semua. Kopi kenangan, kopi soe, kopi semua panggil. Yesus sama murid makan minum semua. Udah kenyang Yesus, kenyang kok. Tuhan Yesus bilang, baik, kenyang, enak. Istirahat itu. Tuhan Yesus tidak pergi. Sudah kenyang, makan. Mau dessert, mau kue tiramisu ya. Pesan Union. Halo Union, pesan Union, kirim. Ini di endorse semua nanti moga-moga gerejanya. Datanglah kue Union, datanglah kue Weji, semua masuk untuk Yesus makan. Terus dan Zakius mulai bertanya, Yesus, ngana kapan pulang? Dan Yesus bilang, aku mau tinggal di sini. I wanna stay here. Tuhan mau tinggal di sini. Tiba-tiba saya, aduh, dia tahu saya punya nama. Dia pasti juga tahu ini uang semua dari rumah ini. Dia tahu dari mana saya dapat ini uang. Dia pasti tahu saya peras. Itu muka orang-orang yang dia peras semua muncul. Dan Zakius mulai menangis. Dan Tuhan kamu punya sofa yang Tuhan duduk itu tidak layak, itu saya peras dari orang. Ini kopi kenangan yang Tuhan minum itu saya ambil dari ibu janda. Tidak layak Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan ampun, dia bilang itu. Tuhan ampun, tidak layak. Dan dia berkata, hari ini juga orang yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Bangkrut loh saudara dia. Zakius bangkrut hari itu. Tapi dia berkata, as long as I see Jesus, asal aku ketemu Yesus. Karena itu orang yang menemukan kerajaan Allah, dia buang semua. Dia lihat ini begitu berharga. Yesus lebih berharga dari harta dunia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita juga jadi gereja yang seperti itu. Waktu orang berdosa datang, saudara gak usah menghakimi. Asal Yesus mau hadir di rumahnya,
lama-kelamaan yang berdosa menjadi bersih. Amin. Siapa hari ini mau berkata, Tuhan Yesus, aku undang Engkau ke rumahku hari ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lama-kelamaan berkat yang mampet di rumahmu mulai dibuka Tuhan. Yang belum punya keturunan, Yesus ada di rumah, dia tinggal di situ. Dan dia berkata, diberkatilah buah kandunganmu, dia firman yang hidup. Dan tiba-tiba buah-buah roh mulai mengalir dalam hidup kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau tanya kepada saudara, siapa sekali lagi yang mau undang Yesus ke rumahnya, boleh angkat tangan. Mari bersama-sama kita berdoa. Saudara ulangi kata-kata saya, Tuhan Yesus, aku mengundang Engkau menjadi juru selamat selama-lamanya, mulai hari ini sampai seumur hidupku. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Semua tutup mata, kita akan tutup ibadah. Saya mau tanya sungguh-sungguh, siapa yang cari Tuhan Yesus pagi ini? Boleh angkat tangan. Saudara angkat tangan dan Tuhan Yesus akan berhenti di sebelah saudara dan dia memandang saudara. Hari ini aku mau ke rumahmu. Tuhan, Engkau bertemu dengan setiap pribadi yang mengangkat tangan pada pagi hari ini Tuhan. Apapun kebutuhan mereka, apabila mereka sedang dalam lembah, Tuhan angkat. Apabila kaki mereka sedang tidak kuat, Engkau kuatkan lutut mereka Tuhan. You are enough, you are enough. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Engkau cukup. Berkati setiap tangan-tangan ini Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan ini mana mereka bekerja. Engkau berkati Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga Tuhan. Anak-anak Engkau cukupkan Tuhan. Engkau cukupkan setiap jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan doa. Sebelum tutup kita doa Bapa kami bersama-sama. Saya mau saudara keluarkan suara bersama-sama dengan saya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang terima berkat sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari angkat puji. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus dan bersamanya. Tunjukkan kasih setiamu,
Mari berikan tepuk tangan 10 detik buat Tuhan Yesus. Kata Yesus anak Daud, kasihanilah kami. 3, 4. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. 6, 7, 8, 9, 10. Amin.